Oke, selamat malam teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang Power of Three di weekly kuartal keempat seperti janji kita bulan kemarin di awal bulan. Hari ini kita akan membahas Power of Three dari gimana cara pakainya, apa aja hal-hal yang di dalamnya yang terdapat di Power of Three, serta ada beberapa rules ya kan? Ada beberapa rules yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan metode power of three. Oke, sekarang kita akan mulai dari pengertiannya terlebih dahulu, apa itu power of three dan apa aja eh, di dalamnya yang tercantum pada power of three. Power of three adalah konsep dalam trading yang menggambarkan bagaimana pasar bergerak melalui tiga fase utamanya, ya kan? Jadi kalau teman-teman ngelihat market itu bergerak atas dasar tiga fase, ya kan? Fase apa aja? Ya, fase akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Yang mana konsep ini bisa dihubungkan dengan pola candlestick, entah itu OHLC ataupun OLHC. OHLC berarti candlestick open, high, low, dan close, dan OLHC open, low, high, lalu close, ya kan. Biasanya trader yang menggunakan power of three ini itu berfokus pada day trading atau swing trader. Itu sangat-sangat bagus ketika kita menggunakan power of three, ketika kita menggunakannya di dalam day trading atau swing trader, ya kan. Kita bahas terlebih dahulu dari akumulasi, ya kan. Di fase akumulasi ada beberapa rules yang harus teman-teman lihat, apa aja rulesnya, terus di manipulasi juga apa aja rulesnya, sampai distribusi. Karena di dalam rules-rules ini biasanya ada beberapa cara biar biar apa ya, biar kita itu ngelihat, oh ternyata ini tuh akumulasi yang worth it, yang bagus, ya kan. Manipulasi yang bagus itu seperti ini, harus berlawanan dengan tren, begitupun juga dengan distribusi. Kita bahas dari akumulasi terlebih dahulu. Akumulasi yang pertama adalah biasanya pada fase ini institusi besar itu mulai apa ya, mulai mengakumulasikan pergerakan mereka yang dimulainya itu pada awal market buka dan setelah akhir buka. Jadi kalau contoh nih, market awalan buka, nah itu biasanya condong akumulasinya itu di sesi-sesi seperti Asia. Nah itu biasanya mereka mengakumulasikannya itu di sesi Asia. Kalau semisal apa namanya, di sesi terakhir itu seperti kayak kita sehabis sesi New York tuh ya. Nah itu biasanya akumulasi terjadi di sana. Ada juga market itu akumulasi itu ketika dia itu setelah distribusi. Nah, setelah distribusi itu biasanya market itu condong akumulasi. Kalau contohnya semisal ada news besar, ya kan, contohnya news seperti CPI, ya CPI, terus NFP, apalagi terus ada seperti kemarin ya, Katret itu biasanya dia setelah news besar dia akumulasi. Ya karena apa? Karena setelah volume yang dikeluarkannya itu cukup besar, market butuh liquidity. Nah, itu makanya kenapa market itu butuh yang namanya akumulasi. Nah, terus pada candlestick fase ini ditandai dengan candle yang relatif kecil dan bergerak dalam rentang yang sempit. Nah, biasanya ada yang sebutnya sebagai akumulasi, konsolidasi, ranging. Nah, itu juga bagian dari akumulasi. Terus dalam pola OHLC atau OLHC, fase akumulasi sering terjadi pada pembukaan dan penutupan dari sebuah candle ya. Contohnya tadi ketika kita mau melihat akumulasi yang bagus itu kita biasanya menemukannya itu di setiap pembukaan dan penutupan, ya kan. Terus yang keempat, volume trading pada fase akumulasi itu terbilang rendah. Makanya kenapa kita nggak pernah trading itu di sesi Asia kan, ya kan. Kalau teman-teman ngelihat kita nggak pernah trading di sesi Asia, kita biasanya trading itu kalau nggak di sesi London ya di sesi
New York. Karena apa? Karena setiap pembukaan market itu volumenya terbilang rendah. Mau dia pembukaan, mau dia penutupan, ya kan? Contoh pada chartnya adalah seperti yang ada di samping di nomor 1. Sesi akumulasi terbilang volumenya rendah dan bergerak kalau nggak ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Seperti itu aja ya kan. Biasanya sesi akumulasi ini ada di pembukaan dan penutupan. Nah, contoh chartnya itu seperti ini. Kalau teman-teman lihat, ya kan. Ini sesi akumulasi. Sesi akumulasi itu hanya atas, bawah, ya kan. Atas, bawah, atas, bawah ya. Nggak ada apa namanya, nggak ada volume yang dihasilkan itu nggak benar-benar besar, juga nggak benar-benar ngebangkitin kita untuk kayaknya sesi Asia ini bagus buat trading. Nggak ada itu. Sesi akumulasi nggak worth it untuk kita trading. Tapi ada beberapa pair yang mungkin bagus untuk kita tradingkan, tapi nggak ada di list kita, ya kan? Di list saya juga nggak ada, jadi saya nggak ambil sesi pagi untuk trading. Terus ada yang kedua itu manipulasi, ya kan? Fase manipulasi terjadi ketika harga tiba-tiba bergerak ke arah yang berlawanan yang akan diikuti oleh tren tersebut. Jadi kalau teman-teman ngelihat nih, contohnya per USD JPY, trennya bullish, ya kan? Contohnya itu trennya bullish. Bullish itu seperti ini ya. Nah, manipulasi itu selalu berlawanan dengan trennya. Oke. Manipulasi selalu berlawanan dengan trennya. Kalau teman-teman melihat bahwasanya trennya bullish, maka manipulasinya akan dibawa ke bawah. Oke, manipulasinya akan dibawa ke bawah. Begitupun juga saat sedang trennya itu bearish. Kalau trennya itu bearish, maka manipulasinya akan dibawa ke atas. Ya kan? Manipulasi selalu berlawanan dengan tren aslinya. Oke. Terus pada pola candlestick OHLC maupun OLHC, fase manipulasi bisa terlihat sebagai candle dengan shadow panjang, menunjukkan adanya spike atau lonjakan harga yang sangat tajam. Jadi kalau teman-teman melihat itu ada satu candle yang bentuknya seperti ini, ya kan? Contohnya seperti ini, ya kan? Ini contoh candlenya itu candle bearish. Jadi kalau teman-teman melihat candle bearish, manipulasinya itu ada di shadow yang atas. Nah, ini saat dia manipulasi. Oke. Jadi kalau teman-teman melihat candlenya bearish, ya kan? Candlenya bearish, terus dia ada shadow di atasnya, ya kan? Itu berarti sesi manipulasinya. Begitupun juga saat candlenya itu bullish. Kalau candlenya bullish berarti ada di bawah. Ingat, manipulasi selalu berlawanan dengan tren. Oke, selalu berlawanan dengan tren. Kalau akumulasi tadi apa? Akumulasi volumenya kecil dan dia hanya bergerak dari ke atas lalu ke bawah, ke atas dan ke bawah. Oke. Fase ini ya kan manipulasi, ya kan. Fase ini sering terjadi dengan lonjakan volume yang besar, ya kan. Jadi kalau teman-teman kalau ngelihat ada sesi akumulasi tiba-tiba, ya kan, ini sesi akumulasi tiba-tiba ada lonjakan yang cukup besar, ya itu bisa ditandakan sebagai sesi manipulasi, tapi rulesnya harus berlawanan dengan trennya. Terus yang ketiga ada distribusi. Setelah fase manipulasi, pasar masuk ke fase distribusi, di mana smart money mulai melepas posisi mereka untuk merealisasikan keuntungan. Nah, biasanya kita ada di sesi ini nih, sesi distribusi yang di samping nomor 3, ya kan. Kita biasanya di sesi ini kalau teman-teman lihat, dan 3 sesi ini itu selalu berurutan, ya kan. Setelah sesi akumulasi akan ada sesi manipulasi dan ketika akan ada sesi distribusi, ya kan. Jadi jangan dipindah-pindah, semuanya akan berurutan dari sesi akumulasi, manipulasi dan distribusi. Dalam fase distribusi, pada candlestick, fase ini ditandai dengan pergerakan harga yang lebih besar dari sesi manipulasi. Oke.
Terus yang ketiga, dalam pola open high low close atau OLHC, candle biasanya menunjukkan tren yang jelas dengan penutupan harga yang jauh dari harga pembukaan, mengonfirmasi pergerakan ke arah tertentu, ya kan. Jadi kalau teman-teman melihat itu market itu bentuknya seperti ini. Contoh, kita contohnya adalah trennya itu bullish, ya kan. Trennya itu bullish, maka kita harus cari yang pertama adalah kita cari yang namanya akumulasi. Oke. Tadi rulesnya akumulasi apa? Dia hanya berjalan dari range atas ke range bawah. Jadi nggak ada volume yang cukup besar. Dia hanya konsolidasi di sini bergerak seperti ini karena volumenya terbilang kecil. Lalu yang kedua adalah dia harus melewati fase manipulasi. Ingat, manipulasi tidak selalu sejalan dengan tren. Jadi fase manipulasi selalu berlawanan dengan tren. Kalau semisal trennya itu bullish, ya kan? Kalau semisal trennya itu bullish, maka manipulasinya akan dibawa ke bawah. Jadi ini kita contohnya itu bullish, ya kan? Maka manipulasinya akan dibawa ke bawah terlebih dahulu, ya kan? Lalu dia market structure shift di sini. Nah, dimulainya fase distribusi, akumulasi, manipulasi, lalu yang ketiga ada fase distribusi. Oke. Itu adalah pengertian dari tiga fase ini, akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Lalu gimana kalau misal trennya itu bearish? Trennya bearish juga sama. Kalau teman-teman ngelihat trennya itu turun, contohnya seperti ini, turun. Oke. Kita mulai dari turun terlebih dahulu. Lalu ini ada akumulasi yang pertama, ya kan? Harus dimulai dari akumulasi. Lalu dia manipulasi. Kalau trennya turun berarti manipulasinya ke atas, ya kan. Dia ke atas lalu dibawa ke bawah. Oke, karena kalau saya lihat fase manipulasi adalah fase di mana market itu melakukan retracement, ya kan. Market itu melakukan retracement agar market itu enggak single move, ya kan. Jadi kalau teman-teman lihat market itu bentuknya seperti ini, ya kan, di time frame besarnya. Nah, di time frame kecilnya market itu bentuknya seperti ini nih, akumulasi, ya kan, ekspansi, lalu akumulasi, manipulasi, ekspansi, akumulasi, manipulasi, ekspansi, akumulasi, manipulasi, ekspansi, sampai mana? Sampai kalau misal dia itu trennya bullish lalu dia manipulasinya ke atas, nah ini berarti pertanda bahwasanya market itu akan dibawa ke bawah. Nah, akumulasi, ekspansi, ya kan, akumulasi, manipulasi, ekspansi, akumulasi, manipulasi, dan ekspansi. Oke, dari sini udah ada pandangan gimana bergeraknya market itu hanya menggunakan tiga fase tersebut: akumulasi, manipulasi, distribusi. Oke, jadi kalau teman-teman melihat di dalam time frame besar seperti daily 4 jam, terus weekly, nah biasanya di time frame kecilnya itu terbentuk seperti ini, ya kan. Ini time frame kecilnya, ya kan. Contoh time frame kecilnya itu ada di 1 jam, ya kan. Ini ada di 1 jam, maka ini contohnya ada di daily kan. Nah, time frame daily-nya ngebentuk market structure yang bagus. Tapi ketika teman-teman turun ke time frame 1 jam, dia terbentuknya seperti ini. Nah, itu berjalan atas dasar tiga fase tersebut: akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Oke, dari sini teman-teman udah paham bagaimana market bergerak. Terus kita turun lagi ke materi selanjutnya. Oke, ada beberapa rules yang harus teman-teman patuhi, ya. Yang pertama adalah yang pertama itu jangan pecah, ya kan. Jangan pecah itu dalam artian jangan pisahkan dari akumulasi tiba-tiba dia itu distribusi, itu jangan. Karena setelah fase akumulasi akan terjadi manipulasi terlebih dahulu. Karena market butuh yang namanya liquidity. Nah, liquidity-nya itu ada di mana? Ya, liquidity-nya ada di fase akumulasi. Nah, fase manipulasi ini mengambil liquidity yang ada di fase akumulasi. Oke. Akumulasi, manipulasi, lalu distribusi.
distribusi. Ya kan? Kalau teman-teman ngelihat market sedang ada di fase distribusi, maka tunggu sampai dia terbentuk pada fase akumulasi. Jangan tiba-tiba kalian entry di fase distribusi, itu jangan dulu ya kan, karena nggak bakalan optimal, nggak bakalan bagus. Tunggu dia sampai di fase akumulasi, lalu tiba dia ke fase manipulasi, dan yang terakhir ada di fase distribusi. Itu rules pertama dan wajib teman-teman ketahui ketika teman-teman menggunakan yang namanya power of three. Oke, akumulasi, manipulasi, distribusi. Lalu ada beberapa rules tambahan. Yang pertama adalah identifikasi fase pasar, ya kan. Pastikan mengenali fase akumulasi, manipulasi, dan distribusi dengan jelas sebelum membuat keputusan trading. Jadi kalau teman-teman ngelihat ya kan yang tadi saya bahas di atas ya, teman-teman harus mengetahui di mana titik fase akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Agar apa? Agar teman-teman itu tidak jadi yang namanya liquidity, ya kan. Contoh trennya bullish, ya kan. Trennya bullish, teman-teman buru-buru tuh. Wah, ini naik nih. Padahal dia masih ada di fase akumulasi. Terkenalah kalian stop loss. Nah, itu kalian jadi yang namanya liquidity. Oke, karena dia belum manipulasi, belum mengambil yang namanya liquidity terlebih dahulu, ya kan. Terus yang kedua adalah pahami bias atau tren. Memahami arah tren menghindari kita untuk terjebak dari area manipulasi. Oke, kalau teman-teman paham apa itu bias, paham apa itu tren, ya itu tadi ya. Contoh trennya itu bullish, ya kan. Contoh trennya itu bearish, maka teman-teman paham bahwasanya manipulasi selalu berlawanan dengan tren, dengan bias. Oke, selalu berlawanan dengan tren atau bias. Lalu yang ketiga adalah liquidity sebagai konfirmasi. Gunakan area sell set liquidity dan buy set liquidity sebagai indikator potensial untuk entry dan exit. Cari konfirmasi dalam bentuk pola harga atau pembentukan fair value gap sebelum masuk, ya kan? Poin ini juga sama dengan poin nomor 4, manfaatkan fair value gap. Gunakan fair value gap sebagai area konfirmasi tambahan untuk entry. Jika harga kembali mengisi fair value gap setelah manipulasi, ini bisa menjadi sinyal yang kuat untuk memasuki pasar. Jadi kalau teman-teman udah melewati fase akumulasi, lalu tibalah kalian di sesi distribusi, maka ketika kalian mau entry, ya gunakan area fair value gap. Jadi kalian punya trading plan yang cukup jelas tuh, ya kan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pahami trend atau bias, ya kan. Terus yang kedua adalah gunakan area sell set liquidity atau area liquidity sebagai entry dan exit. Lalu cari konfirmasi harga itu membentuk yang namanya fair value gap. Untuk apa? Untuk kita masuk. Oke, itu sama yang seperti yang kita buat kemarin yang ada di technical. Arah entry lalu exit. Oke, cuma ini lebih diperjelas, lebih di mastering, yaitu menggunakan power of three. Kalau teman-teman paham arah entry dan exit, maka teman-teman juga paham bahwasanya market hanya bergerak atas 3 hal tersebut. Oke, contohnya seperti ini. Oke, kita bahas sedikit. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah market itu biasnya itu bullish, ya kan. Oke, bullish berarti kita butuh bullish terlebih dahulu ke atas. Ntar saya besarkan, kayaknya dia terlalu kecil di sini. Oke, contoh market itu bergeraknya bullish ke atas, ya kan, seperti ini. Nah, market bergerak ke atas, setelah ekspansi maka akan akumulasi. Oke, ekspansi, akumulasi, ya kan. Lalu apa? Lalu manipulasi selalu berlawanan dengan trennya. Dia dibawa ke bawah, manipulasinya dibawa ke bawah. Oke, manipulasi ke bawah, lalu dia lanjut ke atas ke sesi distribusi. Nah, oke, kita sampai sini dulu. Oke, setelah fase akumulasi, market butuh yang namanya liquidity. Oke, market
butuh yang namanya liquidity. Liquidity-nya ada di sini, berbentuk sell set liquidity. Oke, itu ketika market itu bullish. Bentuknya seperti ini. Dia mengambil area sell set liquidity di sini, ya kan? Lalu di sini udah market structure shift, ya kan? Adanya perubahan dari harga penurunan menuju kenaikan, lalu kita butuh yang namanya area fair value gap. Di sini pasti ada yang namanya fair value gap. Oke, karena nanti kita ada confluence tambahannya. Ketika sudah market structure shift, dia membentuk low dan dia udah konfirmasi high-nya, kita bisa tarik yang namanya Fibonacci dari low ke high ketika market itu bullish. Oke, sudah ada yang namanya fair value gap di sini. Dia masuk ke area fair value gap, lalu dia confirm ke atas untuk fase distribusi. Jadi ada akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Kalian bisa exit, ya kan? Kalian bisa exit, untuk exitnya itu di area liquidity di atas yang baru saja terbentuk, atau kalian bisa exit untuk yang di sebelah kiri. Nanti kita bahas lebih lanjut gimana cara nentuin exit menggunakan liquidity. Oke. Terus ada rules tambahan juga, seperti kita harus menggunakan yang namanya Fibonacci, ya kan? Kita juga bisa menandai juga area sell set liquidity, buy set liquidity, juga kita bisa menandai area point of interest berupa fair value gap. Kita bahas terminologinya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam sebuah market. Nanti kita contohin dari gimana market itu terbentuk menggunakan power of three, ya kan? Gimana kita nandai yang namanya fair value gap, kita nandai yang namanya liquidity, kita nandai yang namanya MSS. Oke. Terus kita bahas dari terminologinya terlebih dahulu. Terminologinya yang kita pakai dari power of three, kita hanya 4 fair value gap. Ada yang pertama ada fair value gap, yang kedua ada point of interest, yang ketiga ada market structure shift, dan yang keempat ada break market structure. Lalu confluence tambahannya ada lagi, yaitu berupa waktu, ya kan? Kita butuh waktu. Terus yang kedua ada Fibonacci optimal trade entry atau Fibonacci OTE. Lalu untuk waktunya itu ada jam-jamnya, ya kan? Kalau teman-teman melihat waktu yang bagus untuk mengenali 3 fase tersebut, itu ada akumulasi. Waktu terbaik terbentuknya akumulasi terdapat pada jam Asia atau di hari Senin. Oke, kalau teman-teman melihat atau ingin menemukan fase terbaik akumulasi, ya bagusnya ada di sesi Asia atau di hari Senin. Lalu yang ketiga, lalu yang kedua ada distribusi. Waktu terbaik terbentuknya distribusi terdapat pada jam New York atau hari Rabu dan Kamis. Oke, jadi kalau teman-teman melihat di mana fase distribusi terbaik, itu ada di sesi New York atau hari Rabu dan Kamis. Itu bagus banget untuk kita cari yang namanya distribusi. Lalu yang ketiga ada sesi manipulasi. Waktu terbaik terbentuknya manipulasi terdapat pada jam London atau hari Selasa. Oke. Lalu yang terakhir ada Fibonacci. Jadi kalau teman-teman butuh yang namanya confluence tambahan berupa Fibonacci, ini ada settingannya. Kalian teman-teman bisa copy. Ini settingan untuk Fibonacci OTE. Ya kan, ada area untuk kita entry yang paling optimal di berapa. Lalu untuk exitnya kita juga sediakan. Lalu untuk SL-nya juga kita sudah sediakan. Oke. Lalu ada contohnya, ya kan? Ini adalah contoh ketika market itu bullish, manipulasi ada di bawah, sell set liquidity diambil, ada market structure shift masuk ke dalam POI fair value gap, lalu dia dibawa ke atas. Itu fase ketika dia bullish. Terus di sampingnya ada contoh ketika dia bearish. Ada buy set liquidity yang diambil, manipulasi berlawanan dengan trennya, ada market structure shift, lalu kita bisa gunakan area POI berupa fair value gap untuk kita entry. Oke. Ini contoh di chartnya. Kalau teman-teman melihat, ya kan, ada contoh di chartnya, dia udah mengambil area sell set liquidity, market structure shift, ada candle impulsif, ya kan, sangat besar, masuk ke dalam area fair value gap, lalu kita entry di sini, SL di bawah fair value gap, lalu kita entry dan mengenai target TP, ya kan.
Ini juga ada sama, ada sesi akumulasi ya kan, ada buy side liquidity diambil, lalu dia turun ke bawah ya kan. Udah market structure shift, kita entry di area sini, lalu entry-nya di area point of interest berupa fair value gap, lalu dia dibawa ke bawah. Nah, contoh-contoh ini yang kita ambil ketika kita TP kemarin ya kan, yang di sebelah kiri itu ada GBP USD, yang di sebelah kanan ada USDC HF. Itu untuk pengertian atau rules yang harus ditepati ketika kita menggunakan power of 3. Oke, pahami bias, gunakan liquidity dan manfaatkan fair value gap. Oke, lalu yang ketiga ya kan, ini adalah combine dari kita mengenali market hanya dari sebuah candle ya kan. Kalau kita mengenali market, biasanya kalau teman-teman melihat saya hanya melihat market di weekly itu dari sebuah candle, ya kak, saya sudah tahu kemana market ini akan bergerak hanya dari sebuah candle bearish atau bullish, karena di sanalah terbentuk yang namanya order flow. Order flow terbentuk karena adanya power of 3 ya kan. Power of 3 terbentuk karena adanya yang namanya IBDA. IBDA terbentuk ada 3 hal. Itu tadi apa? Akumulasi, manipulasi, lalu distribusi ya kan. Kita lihat dari candle bullish terlebih dahulu. Kalau teman-teman melihat candle bullish itu terbentuknya karena ada 3 hal ya kan. Ada fase manipulasi terbentuk karena adanya manipulasi ke bawah terlebih dahulu ya kan. Ini dia manipulasi ke bawah, terbentuklah shadow atau apa namanya, liquidity sini. Lalu dia ada candle ekspansi ke atas, market structure shift, akumulasi, manipulasi, lalu distribusi dibawa ke atas ya kan. Ada order flow lagi di dalam candle dari market itu sendiri ya kan. Ada fair value gap lagi, manipulasi ke bawah, lalu dibawa ke atas untuk distribusi ya kan. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah order flow hanya menggunakan yang namanya power of 3. Oke, akumulasi, manipulasi, candle ekspansi besar banget ya kan, lalu dia distribusi ke atas, lalu ada akumulasi lagi, manipulasi, selalu berlawanan dengan tren, dibawa ke bawah ya kan, karena dia sifatnya retracement ya kan, rebalance area fair value gap lalu dibawa ke atas. Begitupun juga sama dengan yang namanya candle bearish atau OHLC. Oke, OHLC juga sama. Kalau teman-teman lihat dari akumulasi terlebih dahulu, lalu dia dibawa ke atas ya kan, ada liquidity, lalu dia terbentuklah order flow ke bawah karena udah manipulasi, ada fair value gap, masuk ke dalam area fair value gap ya kan. Ini ada ekspansi ya kan, ada distribusi ke bawah, lalu dia manipulasi ke atas karena berlawanan dengan trennya, sifatnya berbentuk retracement, lalu dia rebalance area fair value gap lalu dibawa ke bawah. Oke, itu adalah penggunaan kalau kita melihat yang namanya power of 3 hanya menggunakan candle. Jadi kalau teman-teman ngelihat candle daily itu kan ada 3 sesi, ada Asia, London, dan New York. Itu kalau teman-teman lihat power of 3 di sana, itu pasti terbentuk yang namanya akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Tapi pertanyaannya adalah akumulasinya terbentuk di mana? Bisa saja terbentuknya itu di sesi London, bisa saja terbentuknya di sesi Asia, juga bisa saja terbentuknya di sesi New York. Akumulasi terbaik adalah terbentuk di sesi Asia. Kalau dia terbentuknya di sesi London, maka kita butuh manipulasi sebelum sesi New York, maka akan terjadi yang namanya sesi Asia itu ekspansi, sesi London itu akumulasi. Oke, beberapa hari kemarin kita juga ketemu ya kan, London akumulasi, lalu dia sebelum kembali ke sesi sebelum melanjutkan ke sesi New York, dia manipulasi dulu ke bawah, mengambil area liquidity yang ada di London. Oke, lalu dia dibawa ke atas di sesi New York. Nah kan, di sesi New York didoronglah dengan yang namanya news. Ya kan? Di sesi New York didoronglah yang namanya sebuah news. Lalu terbentuklah yang namanya sesi distribusi dan ada volume besar di sana. Oke. Jadi kalau teman-teman ngelihat di sesi New York, dia ada volume besar. Ya kan? Didorong sama news. Lalu power of 3-nya itu sudah terbentuk dan kita sudah menemukan. Di sesi Asia akumulasi nih. Oke, akumulasi di sesi Asia. Trennya bullish.
manipulasi ada di sesi London, terbentuk sesi London manipulasi, ya kan, dibawa ke bawah dia udah isi area fair value gap, ya kan, dia udah rebalance area fair value gap, entry lah kita di sesi manipulasi karena dia rebalance. Oke, setelah rebalance kita nggak usah pusing-pusing di dalam sesi New York, kita pertahankan posisi kita yang ada di sesi manipulasi. Oke, setelah di sesi di sesi manipulasi kita udah menemukan area entry, kita udah pasang stop loss, kita pindahkan stop loss kita di atas area entry. Oke, SL plus namanya. Setelah SL plus, masuklah ke sesi New York. Di sesi New York kita hanya pantau market sejalan nggak dengan apa yang sudah ditentukan, ya kan. Kalau ada news, harapannya adalah news ini ngedorong untuk sesi distribusinya. Oke, nah itu adalah penggunaan gimana kita menggunakan power of three dan combine dengan yang namanya fundamental, ya. Jadi kalau teman-teman melihat power of three itu berjalan dengan baik, ya karena biasanya cara pembacaan trennya, ya kan, cara melihat kita ada di fase apa itu sudah jelas. Oke. Terus kalau teman-teman mau ngelihat time frame besarnya, ya kan, time frame besar dari terbentuknya open high low close, ya kan, atau open low high close, itu bagusnya ada di time frame daily, weekly, dan monthly, ya kan. Karena semakin besar time frame-nya, ya kan, semakin besar time frame-nya itu akan semakin bagus, semakin sedikit noise-nya untuk kita tidak terkena yang namanya liquidity. Kalau kalian turun ke time frame kecil seperti 15 menit, ya kan, terus 5 menit, akan banyak noise yang kita dapatkan ketika kita turun di time frame kecil. Lalu kita nggak bisa menemukan di mana sih titik point of interest yang bagus, ya kan. Pasti ada pertanyaan, apakah fair value gap 15 menit itu bagus? Apakah fair value gap 30 menit itu bagus? Ya kan? Apakah fair value gap 1 jam itu bagus? Yang saya bisa jawab adalah semakin besar time frame-nya akan semakin bagus untuk kita menemukan yang namanya area point of interest yang valid. Oke, nanti juga kita akan bahas gimana sih cara menentukan ini area exit yang bagus, ini cara pembacaan IBDA yang bagus, ini cara pembacaan yang namanya power of three yang bagus, ini cara pembacaan order flow yang bagus. Jadi biasanya saya yakin teman-teman di sini masih bertanya kenapa saya masih stop loss, ya. Saya masih terkena stop loss, tapi metode yang saya gunakan itu sudah benar, ya kan. Itu biasanya teman-teman salah menggunakan yang namanya point of interest, salah menggunakan yang namanya order flow, salah menggunakan yang namanya titik untuk entry dan exit. Oke. Jadi teman-teman harus pahami 3 poin tadi, ya. 3 poin tadi itu apa aja? 3 poin tadi adalah pahami bias atau trend, pahami area liquidity, dan pahami yang namanya fair value gap sebagai entry. Itu udah jelas banget, ya kan. Arah, ya kan. Kalau kita mau sampai ke tujuan kita butuh arah, kita butuh maps, ya kan. Kalau kita mau selesai di arahnya kita butuh yang namanya liquidity. Oke, kita harus ada batas-batasan sebelum kita keluar. Kita tahu batas, kita mau keluar di sini nih. Oke, kita tahu batas, kita exitnya ada di area liquidity, ya kan. Kita tahu batas. Lalu yang ketiga ada yang namanya fair value gap. Sebelum kita keluar pasti ada yang namanya masuk. Nah, masuk kita ada di area fair value gap, arah, batas, exit, atau entry. Oke, sampai sini dulu. Sebelum lanjut, mungkin akan ada sesi tanya jawab. Teman-teman silakan yang mau jawab, yang mau tanya silakan diperkenalkan. Mau tanya apa? Sebelum kita lanjut. Oke. Menentukan fair value gap. Nanti kita contohkan, ya. Mas, gimana caranya top down analis dan apa aja yang harus ditandai di HTF dan LTF-nya?
Nanti kita contohkan ya, mulai dari menentukan fair value gap yang bagus, ya kan, yang benar, lalu gimana cara top down analis, ya kan, dari mulai dari weekly, daily 4 jam sampai 1 jam. Oke, cara entry menggunakan power of 3 nanti kita gunakan, kita contohkan. Oke, coba langsung contohkan di market NJ bang. Wah, sekarang sesi New York ya. Kita lagi nggak left trade. Nanti akan ada left trade tersendiri. Kita masih ada materi. Hari ini kita belajar bukan left trade. Apakah PO3 selalu terjadi? Terjadi, ya kan? Karena order flow selalu membawa yang namanya tiga hal tersebut, ya kan? Kalau teman-teman ngelihat mentorship kita yang ada di 2024 kemarin, ya kan, itu kita membahas yang namanya IBDA, ya kan. Akumulasi tidak bisa langsung tiba-tiba retracement, akumulasi langsung tidak bisa reversal, itu nggak bisa. Jadi kalau teman-teman ngelihat market selalu dibawa ketiga hal, akumulasi, manipulasi, distribusi, itu selalu dibawa ke sana. Maksudnya Angel langsung contohkan di marketnya bang. Oh, hari Senin. Oke. Kita di sesi materi, ya kan, bukan di sesi live trade. Mungkin kita nanti ada live trade. Kalau teman-teman coba, kita akan ada sediakan satu sesi live trade untuk hanya menggunakan power of 3. Oke, hanya menggunakan power of 3. Berapa win rate Mas J selama menggunakan metode power of 3? Perlu dikeluarkan win rate-nya. Saya rasa itu terlalu nanti menimbulkan sedikit ain ya, takutnya. Tapi kalau cashnya rally base drop gini mas, sama kayaknya. Kalau ngelihat teman-teman RBR, RDB itu sama, ya kan? Karena kalau teman-teman lihat itu ada 3 fase ya. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah teman-teman masih salah baca. Biasanya kan marketnya berbentuk seperti ini nih, ya kan, ekspansi, akumulasi, ekspansi, akumulasi, ekspansi, ya kan. Terus dia turun tuh, ya kan, ekspansi, akumulasi, ekspansi, akumulasi, ekspansi, akumulasi. Biasanya teman-teman masih menggunakan area ini, area yang di sebelah kiri. Nah ini biasanya yang ngebuat saya masih sedikit, wah ternyata teman-teman masih salah ya menggunakan area-area tersebut itu sebagai area entry. Padahal cara pembacaan order flow yang benar itu bagaimana nanti kita lihat. Oke. Kalau tarif Fibonacci SCTV itu harus dari fase manipulasi di jam 02. Penarikan Fibo SCTV itu selalu kita gunakan setelah adanya fase manipulasi dan terjadinya namanya market structure shift. Oke. Bukannya di kiri untuk cari POE mas. Nah itu masih menjadi apa ya, menjadi hal yang kalian itu ternyata masih salah gitu membaca yang namanya order flow, ya kan. Example-nya begini, contohnya begini, ya kan. Kalian udah tahu kan, market itu udah di bawah penurun, ya kan. Market itu udah di bawah turun, ya kan. Market udah di bawah turun, lalu dia udah konfirmasi yang namanya market structure shift. Apakah kalian masih menggunakan area yang di sebelah kiri untuk kalian entry? Pertanyaan. Jawabannya ya benar tidak, ya kan. Kenapa kalian masih menggunakan area yang di sebelah kiri untuk kalian entry? Pertanyaannya itu, kalian masih salah untuk membaca yang namanya order flow. Salahnya adalah di situ, ya kan. Area kiri adalah untuk kita exit. Tadi apa? Arah, exit, dan masuk. Kalau kalian masih menggunakan area yang di sebelah kiri ini sebagai area untuk kalian entry, saya yakin masih kena stop loss sampai sekarang. Yaitu masalahnya kalian metodenya benar tapi cara pembacaannya yang salah. Oke, metodenya benar, pembacaannya yang salah, terus kalian marah-marah, ya kan. Marah-marahnya kenapa? ICT bullshit, terus apa nah, SMC bullshit, CRT bullshit. Bukan metodenya yang salah tapi cara pembacaannya yang salah. Oke, ada lagi?
Area sebelum market structure itu area exit dan area setelah MSS adalah area entry, betul gitu? Area sebelum MSS itu adalah area exit dan area setelah MSS adalah area untuk entry. Oke, betul. Saya paham. Minor sama major trennya, Mas. Wah, itu nanti ya. Kalau minor sama major nanti, ya kan? Makanya ini perlu kurikulum yang, iya betul. Makanya kita butuh kurikulum yang terstruktur. Kita mulai dari power of three terlebih dahulu karena saya tahu ya, kalau kalian udah dihadapkan dengan yang namanya metode, oke, kalau kalian udah dihadapkan dengan yang namanya metode, saya yakin seminggu ke depan kalian pasti gunakan metode ini dan cari-cari area. Saya yakin nanti nanti di kolom DM saya, Mas, ini bener nggak PO3-nya? Ini bener nggak? Ini bener nggak? Itu pasti nanti. Ya kan, makanya saya awal-awal pancing dulu dengan metode power of three, ya kan, metode yang saya gunakan. Ya, metode yang saya gunakan adalah metode yang kalian rasakan sekarang. Dampaknya seperti apa? Ya kan? Ya udah gue baca ya, pasti. Ya, awal-awal saya gunakan dulu tuh psikologi kalian, ya kan. Saya gunakan untuk pahami metode terlebih dahulu. Nanti dari metode kita baca yang namanya order flow. Kita baca yang namanya apa itu minor trend, apa itu major trend. Nah kan, setelah itu ya kita gunakan di market. PO3 itu gak sama dengan quarterly ya, Mas. Oke, sedikit melenceng mungkin ya, ke quarterly teori. It's okay. Jam 9 kita mulai bahas untuk ke market. PO3 dengan CRT itu sama atau tidak? Sama. PO3 dengan quarterly teori itu sama tidak? Sama. Karena awal mula dari semua itu adalah tiga hal tersebut. CRT butuh apa? CRT butuh market structure shift. Terus apa lagi? Quarterly butuh apa? Quarterly butuh market structure shift, ya kan? Hanya saja quarterly teori itu menggunakan time, menggunakan waktu. Sedangkan CRT itu menggunakan liquidity. Oke, liquidity-nya tidak berbentuk fair value gap, tapi liquidity-nya berbentuk PWL, PWH, ya kan, PDL, PDH itu yang digunakan oleh CRT. Oke. Oke, kita bahas dari ini dulu. Apa namanya? Ya kan, dari CRT terlebih dahulu. Ini tidak melenceng, nggak melenceng dari yang namanya power of three, ya kan? Cuma saya bedah terlebih sedikit, ya kan? Kita ada satu candle yang berbentuk seperti ini. Oke, ini adalah satu candle dari ekspansi. Oke, satu candle dari ekspansi. Ekspansi berarti dia volumenya besar. Setelah volume besar, market manipulasi ke atas. Oke, market manipulasi ke atas. Manipulasinya itu dia harus sweep. Oke, sweep lah, dia sweep, ya kan? Market close dengan close bearish. Oke, market close dengan bearish. Oke, bearish. Oke, oh kelihatan bahwasanya setelah candle ekspansi dia tidak keluar dari range ekspansinya. Oke, karena dia manipulasi di sini, ya kan? Dia tidak keluar, dia nggak close body. Oke, dia nggak close body. Lalu muncullah teori ketiga. Setelah manipulasi ke atas, lalu dia ada market structure shift di low time frame-nya. Anggap aja ini di 4 jam lah, ya kan? Ini di 4 jam lalu kita turun ke 15 menit. Di 15 menit kita ada tuh di sana berbentuk market structure shift. Maka dia udah ada bias. Biasnya apa? Ya itu tadi, biasnya adalah dari CRT, saya nggak tahu ya biasnya apa cara bacanya. Tapi kalau yang saya lihat adalah biasnya dia itu adalah sweep liquidity, lalu targetnya adalah dia dibawa ke bawah. Dia udah ada bias, udah ada area entry, ya kan? Lalu exitnya dia udah tahu bahwasanya exitnya adalah di area liquidity. Oke. Lalu muncullah di sini order flow yang ketiga. Ada satu candle distribusi di bawah ke bawah. Nah, CRT adalah pola power of three yang digunakan untuk mengetahui bahwasanya market ini akan melakukan reversal.
Jadi kalau saya boleh boleh menganggap CRT itu bahwasanya metode di CRT adalah metode di mana dia itu mengetahui titik reversal di mana. Oke, mengetahui titik reversal di mana. Oke, dasarnya juga sama, masih menggunakan akumulasi, manipulasi lalu dibawa untuk distribusi. Oke, itu untuk CRT. Ya kan masih sama nggak? Masih masih menggunakan power of three nggak? Akumulasi, manipulasi lalu distribusi. Sama? Butuh market structure shift juga sama ya kan? Setelah akumulasi lalu distribusi sama, masih sama menggunakan yang namanya 3 poin itu ya kan, akumulasi, manipulasi lalu distribusi. Lalu yang terakhir ya kan, yang terakhir ada yang namanya apa, quarterly teori ya kan. Contoh, ini ada hari Senin, ini hari Selasa, ini hari Rabu ya kan, ini hari Kamis, ini hari Jumat. Satu kotak, satu kotak, satu kotak, lalu satu kotak. Oke. Oke ya. Contoh, contoh market bearish. Oke, kita awali dengan market bearish. Hari Senin dia masih ekspansi. Oke, masih X. Oke, masih X. Masih X, oke? Dia masih X. Ketemulah di hari Selasa. Oke, hari Selasa akumulasi ternyata. Oke, hari Selasa akumulasi. Kita tahu bahwasanya market ini bearish. Manipulasinya dibawa kemana? Kalau dia masih dibawa ke bawah dan di bawah masih ada PR, di hari Rabu apa? X A M. Manipulasi dibawa ke atas, mengambil area liquidity. Ada area POI. Ini order flow. Oke? Order flow. Betul? Kita butuh yang namanya market structure shift. Oke. XAMD distribusi, distribusi di hari Kamis. Oke, distribusi di hari Kamis. Berarti nanti ketika dia ada di hari Kamis, kita ada entry di sini di hari Kamis. Exitnya di mana? Exitnya ya di low di hari Selasa. Apakah sama masih menggunakan XAMD? Sorry, masih menggunakan power of 3? Masih sama? Masih sama. Semuanya masih sama. Oke, sekarang akumulasinya ada di hari apa? Ada di hari Senin. Oke, hari Senin ya. Hari Senin dia akumulasi. Berarti dia udah melewati fase ekspansi, oke? Ekspansi, lalu dia akumulasi. Oke, masih melanjutkan trennya, ya kan? Masih melanjutkan berarti A M D X. Oke. Tadi materi saya apa? Kalau mau melihat distribusi yang bagus, oke? Distribusi yang bagus itu ada di hari apa? Hari Rabu dan hari Kamis. Rabu dan Kamis, oke? Distribusi yang bagus adalah di hari Rabu dan di hari Kamis. Oke, Senin akumulasi. Ya kan? Senin akumulasi, Selasa manipulasi. Kalau dia mau melanjutkan trennya ke bawah karena di bawah masih ada PR, ya kita butuh yang namanya manipulasi. Dia manipulasi ke atas, mengambil area sell side liquidity lalu dibawa ke bawah untuk distribusinya. Konfirmasinya apa? Market structure shift. Ada fair value gap. Masuk, dibawa ke bawah. Oke, X-nya dibawa kemana? Ya, kita ngikuti trennya. Ya kan, kalau masih dibawa ke bawah ya kita ikuti untuk ke bawahnya. Tapi kalau nanti setelah dia ekspansi dia akumulasi lagi ya kan, di hari Kamis dia akumulasi ya kita butuh dia untuk manipulasi ke atas lalu dibawa ke bawah sampai hari Jumat. Apakah masih sama menggunakan power of 3? Masih sama ya kan, masih sama, semuanya masih sama. Kalau weekly profile nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kalau weekly profile butuh butuh ekstra ya itu. Kita bahas dari power after terlebih dahulu ya kan. Masih kalau market lagi koreksi itu masuk ke manipulasi juga nggak? Lihat dulu trennya, lihat dulu biasnya, lihat dulu dia mau kemana, ya kan? Lihat dulu. Semuanya lihat
trennya kan, kalau trennya dia dibawa ke bawah ya kan dia trennya dibawa ke bawah, dia manipulasi ke atas, itu bisa jadi dia koreksi. Oke. Kalau trennya bullish ya kan dibawa ke atas, kalau dia dibawa ke bawah ya itu bisa jadi dia untuk melanjutkan trennya. Oke. Semuanya diperlukan yang namanya market structure shift ya kan. Kalau dia udah market structure shift, bias udah berubah, yang mana setelah buy model akan menjadi sell model, setelah sell model akan berubah menjadi buy model. Oke. Jadi market itu bergerak karena 3 fase ya kan. Kalau saya bilang 3 fase, yaitu tadi akumulasi, manipulasi, dan distribusi. X itu hanya confluence tambahan untuk kita mengenali bahwasanya market itu masih dibawa untuk ekspansi. Oke, market masih dibawa untuk ekspansi. Oke, saya sedikit lebih lebih perdalam sedikit ya. Mungkin kalau teman-teman ngelihat ini sebagai area PO3, ini juga bisa teman-teman ngelihat sebagai area MMXM. Oke, ini sedikit melebar ya kan. Kalau teman-teman ngelihat ini sebagai area PO3 ya kan, karena materi kita PO3, saya melihat ini sebagai MMXM. Kalau teman-teman ngelihat ini sebagai MMXM ya kan, saya melihat ini sebagai CRT. Kalau teman-teman ngelihat ini sebagai CRT, saya melihat ini sebagai order flow. Ya kan? Semuanya buy market, semuanya itu masih dalam satu dasar yang sama. Oke? Karena saya lihat bahwasanya setelah dia itu buy model, dia dibawa ke sell model. Oke? Sudah terjawab sampai sini? Sudah terjawab sampai sini? Cara bedain AMDX dan SAMD ya itu nanti ya. Kita masih power of 3. Kalau itu masuk quarterly teori. Oke. Oke, udah jelas ya. Oke, clear. Terus sekarang kita coba untuk bedah entrian kita yang ada di GBP USD kemarin. Ya kan, kita ada entrian GBP USD yang bulan kemarin, atau kita yang dapat awal-awal itu GBP USD di time frame daily ya kan. Oke, itu kita coba bedah sekarang. Karena itu menggunakan konsep dari power of 3, mulai dari awal sampai dengan akhir. Cara membaca order flow teman-teman nanti bisa lihat di sana. Oke, kita hanya menggunakan 3 confluence ya kan. 3 confluence-nya itu apa? Kita menggunakan waktu Fibonacci, lalu menggunakan 4 terminologinya ini. Saya nggak akan bedah lebih lanjut. Kita hanya menggunakan 4 terminologinya ini ya kan. Fair value gap ya kan, market structure shift, break market structure, point of interest, dan liquidity. Oke, kita akan bedah. Oke, sejauh ini udah clear. Kita bedah kita butuh ke GBP USD sekarang. Oke, kita bedah dari mulai time frame daily ya kan. Kalau teman-teman mulai dari time frame daily, boleh time frame daily. Kalau teman-teman mulainya dari time frame weekly, boleh ke time frame weekly. Oke, kita kemarin ada entrian di sini ya kan. Oke, kita ada entrian di sini kemarin tuh bulan lalu. Kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman melihat ini adalah CRT, ini benar bahwasanya ini CRT ya kan. Ini ada liquidity sweep lalu dibawa ke atas. Oke, kalau teman-teman ngelihat ini sebagai power of 3, ini benar ya kan. Power of 3 benar, ekspansi, akumulasi, belum bisa keluar dari satu range lalu dia distribusi ke atas. Oke, kalau teman-teman melihat ini sebagai MMXM, itu juga benar ya kan. Setelah sell model lalu dia buy model. Oke. Oke, aman ya. Kita tahu bahwasanya di time frame weekly, market punya area point of interest, dia punya area order flow. Karena biasnya tadi apa? Kita punya rules. Yang pertama adalah bias. Ini biasnya itu bullish, bahwasanya market dibawa ke bawah karena dia sedang retracement. Oke, market sedang retracement, makanya dia dibawa ke bawah. Terus ada area yang dia interest ya kan, yang dia mau rebalance, yaitu berupa fair value gap. Nah, area fair value gap ada di sini. Oke, di sini ada area fair value gap di weekly. Oke, di weekly dia ada area fair value gap. Lalu kita turun ke time frame daily. Oke, time frame daily. Oke,
market sudah rebalance area fair value gap. Oke, tadi ada di sini fair value gapnya. Kalau kita perkecil ada di daily, dia ada di sini. Oke, dia sudah melakukan rebalance. Oke, rebalance-nya berupa fulfill. Oke, fulfill. Oke, fulfill. Oke, setelah fulfill kita juga bisa lihat bahwasanya market ini melakukan 3 fase utamanya, ya kan? Ekspansi, akumulasi, manipulasi, lalu dia distribusi, ya kan? Ekspansi, akumulasi, lalu dia manipulasi dan distribusi. Setelah itu dia nggak ada manipulasi lagi, didorong dia ke atas, ya kan? Terus market selalu berbentuk seperti itu. Oke, begitupun juga dengan sebelum-sebelumnya, ya kan? Ini juga sama. Kalau saya lihat ini adalah fase akumulasi, ya kan? Fase akumulasi, lalu dia masih ada area di sini akumulasi, lalu dia manipulasi ke bawah, ada sweep liquidity, masuk POI, lalu dia dibawa untuk distribusi ke atas. Oke, lalu dia ada ekspansi, akumulasi, dibawa ke bawah, full rebalance area fair value gap, lalu dia dibawa ke atas. Begitupun juga dengan pola seperti ini. Nah, ini masih pola yang sama, power of three, ya kan? Kalau saya lihat adalah ekspansi, ya kan, akumulasi, manipulasi dibawa ke bawah, lalu dia ada distribusi dibawa ke atas. Begitupun juga sama dengan sebelumnya di sini. Oke, ini pasti ada fase dia di mana dia manipulasi sampai dengan seterusnya. Oke, arah sudah tahu, trend bullish. Oke, fair value gap udah tahu, kita punya area fair value gap di sebelah kiri. Oke, kita nggak butuh entry di area yang di sebelah kiri, kita nggak butuh entry di sini. Oke, yang kita tahu adalah setelah dia masuk ke area yang kita inginkan di time frame weekly. Oke, ini kan di time frame weekly, ya kan, dia besar banget di sini, kan? Oke, time frame weekly di sini, ya kan? Tadi kita perkecil di time frame daily. Oke, kita perkecil time frame daily. Kita lihat bahwasanya market ini udah liquidity sweep dan masuk POI. Oke, liquidity sweep masuk POI, dia sudah sweep. Oke, sweepnya karena dia ada di area liquidity. Oke, setelah itu kita turun ke 4 jam. Oke, kita turun ke 4 jam. Oke, nah di 4 jam inilah kita butuh yang namanya candle ekspansi. Kita butuh yang namanya candle ekspansi. Kita tahu bahwasanya nanti di sini di time frame 4 jam ini adalah time frame dimana saya benar-benar suka dengan time frame 4 jam karena semuanya memang benar-benar clear ketika kita lihat di sini. Oke, jadi kita hanya menggunakan apa? Arah, bias, ya kan? Terus entry lalu exit. Oke. Dia sudah masuk liquidity, dia masuk area fair value gap yang ada di daily. Dia sudah masuk fair value gap juga yang ada di weekly. Lalu kita turun di time frame daily. Nah, dia di time frame daily dia udah sweep, ketemulah kita 3 fase ini, ya kan? Ekspansi, akumulasi, manipulasi di bawah ke bawah, lalu distribusi. Dikonfirmasi dengan yang namanya candle ekspansi. Oke, candle ekspansi sudah menentukan area market structure shift di sini. Oke, dia udah market structure shift, ninggalin area fair value gap. Kita butuh apa? Kita butuh yang namanya exit. Entry udah ketemu, ya kan? Area entry udah ketemu, area exitnya sekarang. Oke, area exitnya di mana? Ya kan? Kalau kalian sudah menemukan PO3, ya kan, kalian sudah menemukan manipulasi yang sejalur dengan trennya. Ini kan manipulasinya sejalur dengan trennya, ya kan, sejalur dengan trennya, lalu dia dibawa ekspansi ke atas satu candle besar ini, ya kan. Awal mula IBDA terbentuk itu ada di sini. Oke, di tengah-tengah sini. Oke, jadi kita udah nggak pakai area yang di sebelah kiri lagi, kita udah nggak pakai area yang di sebelah sini lagi untuk kita entry. Kita nggak pakai area sebelah sini lagi untuk entry. Oke, kita nggak pakai area-area sini lagi. Kalau di sini ada fair value gap kita nggak peduli, sini fair value gap kita nggak peduli. Oke, kita nggak peduli area yang di sebelah kiri karena di sini, ya kan, di time frame daily tadi bahasnya apa? Daily atau weekly, ya kan?
daily atau weekly itu biasnya bullish. Oke, daily atau weekly dia bullish. Di time frame kecil, ya kan? Di time frame kecil di 4 jam. Oke, di 4 jam dia sudah MSS. Ya kan? Di daily udah ada konfirmasi bahwasanya dia udah masuk area interest kita, point of interest kita berupa fair value gap. Kita butuh apa? Kita butuh yang namanya order flow dan area exit. Oke, kita butuh order flow dan area exit. Oke, sekarang kita butuh area exit kita. Oke, kalau teman-teman ngelihat di sini ada area fair value gap, ya kan, itu adalah area entry kita. Kita entry di area fair value gap. Oke, fair value gap entry, exitnya di mana? Exitnya kita gunakan yang ada di sebelah kiri. Oke, kita exitnya di sini, 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 dan sini. Oke, itu adalah area exit kita. Area entry kita ya di setiap area fair value gap. Ya kan? Validnya gimana? Nah, itu kita besok ada lagi kelasnya kalau itu ya. Oke, exitnya di mana nanti kita bahas lagi. Pelan-pelan dulu, jangan buru-buru. Oke, kalau kita udah ada tren, kita udah tahu trennya bullish, terus dia udah ada fase 3 tadi, ya kan, akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Kita exit, entry, dan masuknya, ya kan, dan keluarnya kita udah tahu. Masuknya di fair value gap, entry-nya di fair value gap, ya kan, exitnya di area liquidity, ya kan. IBDA barunya terbentuk di sini. Kalau udah di sini jangan gunakan area yang di sebelah kiri. Oke, gunakan area yang di sebelah kanan. Oke, gunakan area yang di sebelah kanan. Oke, jangan gunakan area yang di sebelah kiri. Ini adalah, kalau saya bilang, boleh saya bilang adalah ini area mati. Oke, ini area mati. Kalau teman-teman menemukan area fair value gap yang di sebelah kiri, ya kan, dia hanya bereaksi sebentar. Oke, bereaksi lalu dia turun ke bawah, retracement. Oke, lalu dibawa ke atas. Oke, karena market nggak bakalan nutup area ini dengan satu candle saja. Kalau dia ada news ya bisa dengan satu candle, tapi kalau dia nggak ada news itu butuh beberapa candle biasanya. Oke, sama seperti ini, ya kan. Ini butuh beberapa candle, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia nggak ada area fair value gap di sebelah kiri, maka jalannya cepat. Ini nggak ada fair value, nggak ada fair value gap. Ini full nggak ada fair value gap di sini. Besar nggak ada fair value gap. Nah, ini langsung dia dibawa ke atas. Itu good move, ya kan. Dia sudah masuk ke major trendnya, ya kan. Kalau di sini kan dia masuk ke dalam minor trendnya. Oke, paham teman-teman? Oke, masuk sampai sini. Paham, clear. Sudah terbuka matanya gimana cara membaca yang namanya order flow, gimana cara membaca area entry, area exit, ya kan. Sudah masuk semua. Baru tuh kalian bisa yang combine dengan apa aja. Boleh kalian combine dengan yang namanya Kitty, kalian combine dengan yang namanya metode lain, MMXM, initial model, ini by model. Boleh kalian boleh combine lagi dengan apa aja, boleh, ya kan. Oke, kalian boleh gunakan apa aja. Market selalu berjalan seperti itu, ya kan. Contoh, ya kan, ini juga seperti itu sekarang. Lihat, ya kan, sell model, buy model. Order flow-nya lihat di sebelah kiri. Ini exit, ya kan. Ini exit, ini exit. Oke. Dia ketika rebalance, lihat ke area fair value gap, ke area fair value gap. Oke. Oh, ini nggak ada fair value gap, adanya di bawah. Ini dia ada di OP. Oke. Setiap fair value gap. Oke. Apalagi semua market selalu berbentuk seperti itu. AUD USD, ya kan. AUD USD pun juga sama. Kita kemarin ada entry di sini, lihat akumulasi, manipulasi, masuk POI. Masuk POI, ya kan. Di sini dia manipulasi ke bawah lagi. Ya, pasti di 1 jamnya ada fair value gap. Lihat ini. Masuk lagi. Kita kemarin TP di mana? TP di sini. Terkena TP, terkena,
ya kan. Lihat, market butuh rebalance area fair value gap yang di sini berapa candle tuh kalau teman-teman lihat, ya kan. Ini banyak banget candlenya. Setelah itu dia didorong oleh news tuh, ya kan. Ada news, dia ke atas cepet. Oke, polanya sama. Oke, ini pun juga sama sebelumnya. Oke, lihat sebelumnya polanya sama, ya kan. Manipulasi ke bawah, akumulasi, market structure shift, masuk area fair value gap, lalu dia dibawa ke atas. Exitnya di mana? Exitnya boleh di sini, ya kan? Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, ya kan? Boleh di setiap area liquidity. Oke, lalu market apa lagi? Oke, market apa lagi? NZD/USD. Oke, NZD/USD. Apakah sama? Masih sama. Oke. Akumulasi, manipulasi, masuk ke area fair value gap, ya kan, masuk ke area fair value gap. Terus ini masuk ke area volume imbalance, lalu dia exitnya masih di sini. Ini masih belum kekejar untuk area exitnya. Ini opportunity-nya itu masih bisa dibawa ke atas, yaitu area sini. Oke, ini take profit yang pertama udah diambil di sini. Nah, ini next-nya ada di sini nih. Oke, next-nya ada di sini. Oke, market apa lagi? Boleh, masih banyak contohnya. Mau market acak juga boleh. USD apa? Oke, USD CHF, ya kan. Ini kita ada entry di sini. Nah, kalau ini masih dalam sesi akumulasi dia. Oke, nanti akan ada volume besar, rebalance di mana kita butuh manipulasi ini. Kalau dia masih melanjutkan penurunannya, oke, dia masih dibawa ke atas, rebalance area fair value gap yang ada di time frame besar, lalu dia dibawa ke bawah. Lihat gimana market terbentuk. Oke, ini yang ada di contoh, ya kan. Ya kan, rebalance, udah MSS, rebalance, ya kan. Lalu dia dibawa ke bawah. Lihat, ketika dia dibawa ke bawah, di sebelah kiri udah nggak ada fair value gap. Exit kita kemarin ada di sini. Oke, setelah itu dia market akumulasi sekarang. Oke, apalagi DXY, boleh DXY. Oke, DXY, kita lihat DXY, market turun, ya kan. Market itu bearish, ya kan. Mulai dari atas, mulai dari sebelah sini boleh, ya kan. Kita lihat bahwasanya teman-teman bisa lihat sendiri, ya kan. Teman-teman bisa lihat sendiri, terbentuknya memang tidak rapi, tapi lihat ada nggak? Ada. Oke. Ya kan? Terlihat? Oke, terlihat ya. Market hanya berbentuk seperti itu, terus menerus akan berbentuk seperti itu. Karena basicnya tetap yang namanya market structure. Oke, basicnya tetap market structure. Ya kan? Oke. MSS, ya kan? MSS, ya kan, di sini ada manipulasi. Oke, masuk ke area fair value gap, ya kan. Ini ada, kalau teman-teman pakai unicorn entry ya silakan pakai unicorn entry, ya kan. Ada breaker, ada fair value gap, dia dibawa ke atas. Manipulasi dibawa ke bawah, dia dibawa ke atas. Manipulasi dibawa ke bawah, dia dibawa ke atas. Lalu dia ada di sini. Ada pembalikan arah tuh. Manipulasinya udah dibawa ke atas sekarang. Kan manipulasinya udah dibawa ke atas. Oke, ada SMT, ya itu terlalu besar SMT, dia kan. Dia langsung dibawa ke bawah, market structure shift, dia nggak ambil area fair value gap. Oke, dia langsung dibawa ke bawah. Di sini dia udah langsung ekspansi besar, lalu ada akumulasi. Oke, lalu dia ada ke sini, ya kan, rebalance area fair value gap atau volume imbalance atau area yang nanti di low time frame-nya itu terbentuk fair value gap, itu juga boleh. Oke, langsung dia dibawa ekspansi juga di sini, ninggalin area fair value gap, ya kan, konsolidasi sebentar, lalu dia rebalance dibawa ke bawah. Terus seperti itu sampai dia dibawa ke bawah, rebalance dibawa ke bawah, rebalance dibawa ke bawah, rebalance dibawa ke bawah. Nah, ini sekarang dia ada di fase akumulasi.